Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan ayah korban, ada Bapak Sohibi Arif dan juga psikolog Novita Tandri. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore. Baik, Pak Arif, sebelumnya kami mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian putra tercinta Bapak. Pak Arif, bagaimana awal mula keluarga mendapat kabar tentang kepergian almarhum? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ini hari Rabu pagi, anak saya yang adiknya Zidan ini pada pagi hari dia masih bisa menghubungi kakaknya. Terus siangnya teman-temannya juga masih bisa menghubungi yang ada di UI sampai jam 4. Terus setelah waktu maghrib sekitar jam 6-an gitu, saya sudah tidak bisa menghubungi lagi dan HP-nya sudah tidak aktif. Dari itu saya sudah mulai curiga, sampai akhirnya saya menanyakan kepada istri saya, sambil menanyakan apakah Zidan kok terjadi seperti ini. Tapi istri saya bilang begini, mungkin ini masih ada acara kampus, karena di sana Zidan itu sebagai mentornya di sana. Akhirnya kecurigaan saya sedikit hilang. Terus saya lanjutkan lagi, setelah besoknya saya chat WA lagi, HP-nya masih tetap tidak aktif. Saya calling juga tidak aktif. Akhirnya saya bertambah curiga dengan si Zidan ini. Terus saya menyuruh istri saya untuk meminta informasi kepada saudara saya yang ada di Jakarta. Tapi pada waktu itu sudah malam, sehingga karena takut mengganggu istirahatnya, akhirnya paginya mau ditanyakan kepada saudara saya. Tapi pada saat malam itu saya, karena hari Kamis itu malam, jam 10-an malam, saya tidak bisa tidur. Sampai jam 1 pagi saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya mencoba untuk menanyakan kepada Suta. Suta ini merupakan salah satu mahasiswa UI yang memiliki kosnya Zidan. Akhirnya saya suruh melihatkan kamarnya Zidan itu ada enggak si Zidan di kamarnya. Ternyata dia bilang, sudah saya ketuk Pak, Zidan tidak ada, sandalnya pun tidak ada. Akhirnya saya mulai banyak curiga sudah. Coba Mas Suta kan punya ini kunci seret, coba dibuka saja. Setelah dibuka ternyata katanya Zidan tidak ada. Kalau menurut saya di situ, karena Suta sudah melihat di situ, seharusnya si Suta ini harus cerita kalau kamarnya berantakan, karena dia kan sudah membuka. Baru dia ceritanya Suta pada Jumat pagi, ya, pada waktu saya mulai banyak curiga dengan Zidan itu. Pada saat saya menuju ke Jakarta, dia baru cerita kamarnya ini dan itu dan lain sebagainya. Begitu, Bu. Baik Pak Arif, apakah keluarga mengenali pelaku atau apakah sebelumnya putra Anda pernah bercerita tentang pelaku? Iya, terima kasih. Yang diceritakan oleh si Zidan ini biasanya yang seangkatan saja. Jadi tahun angkatan Zidan kan 22 itu yang biasa yang dia sering ceritakan. Tapi untuk yang penjahat ini Zidan belum pernah bercerita. Baik Mbak Novita, hanya karena iri dan berniat mencuri barang berharga korban, pelaku nekat membunuh korban. Apa yang mendasari seseorang bisa berbuat sadis seperti itu, Mbak? Baik, tapi pertama-tama mungkin saya mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya Pak Sohibi Arif atas berpulangnya Ananda. Semoga mendapat keadilan yang sebaik-baiknya ya Pak ya. Amin. Harus itu, iya harus. Iya. Bicara tentang faktor Mbak Syafa, ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor natur atau genetik. Yang kedua adalah faktor daripada lingkungan. Dan yang ketiga adalah faktor situasi atau kesempatan yang memang ada di saat itu. Karena kalau lihat dalam rekamannya, mereka hanya berdua. Jadi punya kesempatan. Faktor genetik ada di bagian diri daripada pelaku yang memang bagian dari otak ini yang kita sebut sebagai callous and emotional. Artinya tidak punya empati, tidak punya rasa iba, rasa kasihan dengan menyakiti dan berlaku begitu kejam terhadap pelaku. Yang kedua, faktor lingkungan. Nah, ini banyak sekali kalau kita bicara tentang nurtur atau lingkungan, di mana anak-anak yang tumbuh dan berkembang tanpa diajarkan punya rasa empati ini.
Iya. Jadi yang ditangkap dari panca inderanya, empati ini tidak ditumbuhkan. Jadi begitu ada kesempatan di mana pemicunya katanya saat ini ada kebutuhan akan uang. Tapi buat saya mungkin harus ditelusuri lebih lanjut, apakah benar hanya karena uang yang bukan membayar utang pinjol ini. Harus lebih dalam digali, Mbak Syafa. Ya. Baik, baik Pak Arief, kalau boleh kita bercerita dan mengenang almarhum, seperti apa sosok almarhum putra Bapak di mata Bapak, Pak Arief? Iya, iya. Terima kasih. Kalau ini si Zidan ini, dia anaknya baik, penurut pada orang tua, dia berbakti, disuruh apapun dia mau. Itu yang saya tidak bisa saya lupakan dari dia. Dia ramah pada semua orang. Pada saat dia mau ke Jakarta juga dia mesemnya itu yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Sepertinya di Zidan ini masih ada. Ini saya tidak percaya dengan semuanya ini, tapi ini sudah kenyataan seperti itu. Ternyata di sini sudah banyak berita-berita yang seperti itu mengabarkan bahwa si Zidan ini sudah tiada. Itu saya sangat terpukul dengan kejadian ini. Apalagi dengan meninggalnya si Zidan ini yang tidak wajar, itu saya merasa sakit hati. Terus saya ini kepada si pelakunya, saya berharap semoga Ibu membantu saya memberikan hukuman kepada si pelakunya, hukuman mati. Itu yang saya tuntut. Saya tidak bisa memaafkan kekejaman yang dia lakukan karena dia adalah mahasiswa UI. Mahasiswa UI itu adalah mahasiswa pilihan. Jadi itu yang saya tuntut. Sekali lagi saya menuntut dia segera dihukum mati. Saya mohon kepada pihak yang berwajib meluluskan permintaan saya. Terima kasih. Baik. Baik, Mbak Novita, tadi Anda mengatakan bahwa kalau hanya alasan ekonomi sepertinya kurang cukup ya untuk melatar belakangi peristiwa sadis seperti ini. Lantas faktor apa saja yang bisa mendasari perbuatan seperti ini? Lalu ya kemudian ingin saya tanyakan, apa ciri-ciri seseorang mengalami gangguan psikologis yang bisa berpotensi melakukan tindakan sadis terhadap orang lain sehingga kita bisa menolong mereka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan? Baik, tadi kalau kita katakan callous unemotional traits, ini sifat seseorang yang nggak mampu berempati dengan baik. Biasanya ini tidak pernah merasa bersalah pada saat melakukan sesuatu yang sadis. Nah, ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan daripada otaknya, Mbak. Apa yang menyimpang dan ekspresi mereka biasanya datar. Ini untuk sementara, karena saya hanya mendengar dari berita-berita yang masuk tidak berhadapan langsung dengan pelaku. Tetapi saya juga bisa melihat bahwa faktor salah satunya lagi kalau bicara lingkungan adalah proses peniruan, Mbak. Proses peniruan yang disebut sebagai teori belajar sosial, di mana anak atau orang mendapatkan peniruan, contoh dari apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, dan apa yang dia bisa tiru dari tontonan yang ada. Itu siapa? Baik, jadi peniruan dari tontonan film-film sadis seperti itu juga bisa mendasari seseorang akhirnya bisa berbuat sadis, begitu ya Mbak Novita? Betul, betul. Proses peniruan ini bisa mempengaruhi tingkah laku manusia pada saat punya kesempatan. Kalau tadi kita bicara kesempatan karena berdua saja, dan ini yang menjadi trigger karena secara normal harusnya yang punya rasa empati, rasa apa yang disebut dengan hati nurani. Untuk bisa tidak menyakiti orang lain. Nah, ini harus benar-benar ditelusuri supaya keluarga dari Zidan, almarhum Zidan, dan Pak Sohibie Arief bisa mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Iya. Baik. Ibu, boleh ya silakan Pak. Kalau menurut saya juga ada faktor genetik. Mungkin orang tuanya punya sifat seperti itu. Betul. Bisa jadi. Tidak berempati kepada orang lain sehingga dari faktor genetik itu turun ke anaknya. Itu kalau menurut saya seperti itu juga ada di situ. Betul. Faktor genetik naturnya itu ya yang ini memang perlu waktu untuk diobservasi dan dianalisa. Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Sohibie Arief. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kepergian almarhum putra Anda, dan terima kasih Mbak Novita Tanri, psikolog, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.